Halo guys, ketemu lagi sama saya Hadrian dari Genesis. Kali ini saya pengen bahas cryptocurrency nih teman-teman. Jadi saya ingin bikin satu episode serius tentang cryptocurrency karena ini hal yang menarik buat saya. Saya sendiri kan banyak kan berkecimpung di saham ya kan. Saya juga ada di Wall Street gitu ya. Di Forex juga sempat belajar, tapi di cryptocurrency ini merupakan hal yang sangat menarik buat saya gitu ya. Nah, saya ingin sharing beberapa akademi yang ada di Binance, saya ingin sharing ke teman-teman. Nah, ini saya udah coba bikin pengantarnya ya tentang Binance nih. Nah, ini menarik banget nih buat saya nih. Ya, jadi cryptocurrency kan sekarang yang dikenalkan ada Bitcoin, ada Ethereum ya kan, ada banyak banget deh. Nanti ada koin, ada token gitu ya. Bahkan di Indonesia pun lagi hype-hype-nya gitu. Nah, saya melihat baik hal yang menarik seperti ini teman-teman. Ya, ini kita cuma bahas pengantarnya dulu ya. Apa itu cryptocurrency? Jadi ini cryptocurrency buat bener-bener yang dari nol nih kayak saya nih. Saya ingin tahu bener-bener dasar-dasarnya cryptocurrency gitu ya. Nanti baru kita ke dunia tradingnya gitu ya. Karena saya emang basicnya kan di technical analysis chart, jadi saya bisa trading dengan chart gitu. Nah, tapi saya pengen tahu nih, yang saya tradingkan ini apa nih? Karena kalau di saham, biasanya kan kita sudah punya riset gitu ya, sudah ada, oh ini beli perusahaan ini, saya beli bank BNI, saya beli bank BCA, saya beli Google, saya beli Facebook, kan ada wujudnya gitu. Nah, cryptocurrency ini gimana nih? Nah, secara definition, mata uang kripto adalah seperti uang tunai tapi berwujud digital, jadi kayak digital currency gitu ya. Nah, Anda dapat menggunakannya untuk bayarin teman gitu ya, kita bisa bayar ya, di beberapa negara sudah ada yang seperti itu, bisa beli barang ya kan, mau pesan hotel, pesan tiket pesawat, itu di Binance bisa teman-teman. Ya karena berbentuk digital, mata uang kripto juga dapat dikirim wallet to wallet nanti ya. Dan itu sangat cepat gitu. Saya kirim ke dompet saya yang di Amerika, cepat itu hitungan menit gitu. Beda dengan saya pakai bank wire ke teller gitu ya, Swift code segala macam ke beneficiary bank, intermediary bank dulu ya kan, itu butuh proses dan biaya yang tidak murah gitu, bisa $20 untuk full amount gitu. Nah, ini di cryptocurrency wallet to wallet biaya pakai jaringan seperti BEP2, namanya jaringan Binance tuh murah banget, kayak cuma $1 biayanya gitu. Beda jauh ya dengan bank gitu ya. Nah, tapi ini semakin menarik, kita coba lagi lihat ya. Jadi mata uang cryptocurrency itu adalah kata-kata kombinasi dari kriptografi gitu ya. Kriptografi itu adalah sejenis matematika ya, coding gitu ya, algoritma untuk mengamankan dana. Jadi kripto dan mata uang, right? Cryptocurrency. Jadi kripto itu dari kata kriptografi, adalah sebuah algoritma untuk mengamankan gitu ya. Jadi memastikan tidak ada orang lain yang dapat membelanjakan uang kita gitu. Jadi security-nya yang ditonjolkan di sini di cryptocurrency, ya kan? Nah, seperti kita tahu juga kalau di sekarang dengan ada centralized bank gitu ya, ada bank sentral ya seperti Bank Indonesia, maka payment kita kan dikuasai oleh mereka tuh. Jadi mau transfer clearing gitu ya, SKN atau RTGS, atau kita mau ya Visa atau Master, kan lewat organisasi atau kayak PayPal gitu kan, via payment gateway-nya ada organisasinya. Nah, kalau mata uang kripto ini tidak ada organisasinya gitu ya. Jadi di sini nih ya tidak ada organisasi. Anda, saya dengan Anda gitu ya, dengan teman-teman langsung peer to peer lah saya ya, langsung kita, wah kamu apa, saya suruh kirim gitu, jadi tanpa perlu perantara. Nah, ini emang cryptocurrency ini dunianya nih, kalau visinya kelihatannya tidak butuh perantara, jadi langsung orang ketemu orang gitu ya. Nah, kita punya software ketemu nih gitu. Nah, tapi kita bahas ya lebih lanjut nih, saya masih penasaran dengan si cryptocurrency sendiri gitu ya. Nah, ternyata mata uang kripto itu tidak semuanya sama. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB. Nah, ini yang paling gede ya. BNB ganti nama ya, bukan Binance lagi, tapi udah Build and Build akhir. Nah, tiga ini akan saya bahas di video tersendiri karena sepertinya akan butuh eh, apa ya namanya ya, butuh lebih panjang pembahasannya dan lebih detail dan sangat menarik itu. Apa itu Bitcoin ya kan, sebagai raja mata uang kripto, atau kita bilang mother of crypto, makanya kayak dia yang pertama kali. Ethereum dan BNB, jadi bedanya apa? Nah, kita akan bahas nih gitu ya. Nah, makin seru lagi saya lihat fondasi cryptocurrency ini ada istilah blockchain. Nah, ini
makin ngebul nih. Yang tadi kita bahas apa itu cryptocurrency secara definition, ya kan. Lalu kita lihat ada beberapa mata uang kripto yang akan kita bahas per video nanti ya. Ini masih introduction dulu. Dan ada fondasi cryptocurrency namanya blockchain. Nah, ini menarik nih jadi ya. Blockchain ini seperti buku besar atau ledger ya, buku pencatatan gitu ya. Jadi dengan kata lain data hanya dapat ditambahkan ke dalamnya. Gitu ya. Setelah informasi ditambahkan, blockchain ini menyambungkan dengan nanti kalau yang bikin data yang baru gitu. Jadi ditambah-tambah itu dikait-kaitkan tuh, namanya hash. Di dari block ini yang sebelumnya dikaitkan dengan namanya hash. Hashing merupakan proses melewatkan data mulai fungsi satu arah yang menghasilkan fingerprint atau sidik jari yang unik gitu. Jadi kalau ada yang mengubah, itu mengubah sidik jari berbeda tuh. Jadi ketahuan tuh siapa yang ngubah tuh. Jadi maka dari itu ini ini saya kecilin dikit ya biar kalian bisa baca. Jika input diubah sedikit, maka sidik jari akan berbeda. Oleh karena itu, karena saling terkait nih dengan hash nih, tidak ada orang yang bisa mengubah blockchain itu secara seenaknya gitu loh. Jadi ini membuat teori ini membuat blockchain ini adalah aman. Apakah benar itu aman? Nah, ini seperti ini nih. Jadi blockchain ya, ada fingerprint unik ya, ditambahkan, ada tambahkan lagi fingerprint unik, tambahkan lagi fingerprint unik seperti ini. Saling terkait. Jadi tidak ada yang bisa mengubah atau seenaknya aja mengganti si fingerprint gitu ya. Nah, secara sederhana bahasa saya ya ini seperti blockchain lah ya gitu ya. Jadi seperti blockchain yang artinya adalah database. Database ini bedanya apa? Yang pertama adalah bersifat penambahan aja. Jadi blockchain ini tidak bisa mengubah yang sudah ada ya. Sifatnya penambahan aja. Artinya kita nggak bisa mengubah hal-hal yang sudah ditambahkan sebelumnya dengan cara apapun. Nah itu konsepnya blockchain. Yang kedua, setiap entry dinamakan block atau database secara kriptografis ya udah dikunci, di coding gitu ya, di encrypt lah ya kriptografi. Lalu ditambahkan lagi dengan hash. Jadi ini makin aman lagi. Emang bener nih Pak, aman banget gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ya, sifatnya abadi gitu kan. Jika Anda mengubah satu blok akan mengubah sidik jarinya, fingerprint itu ya yang tadi penanda unik ya. Kalau Anda sudah tambah ada fingerprintnya gitu. Anda udah tambah ada fingerprintnya. Dan pasti Anda bisa lihat kalau Anda ubah ini efeknya karena ada hash, saling domino efek nih. Ya udah, gampangnya dibikin aman gitu oleh si kreatornya gitu ya. Nah, saya mau ngehack. Nah, lebih seru nih gini ya. Misalkan ada di sini contohnya saya ambil dari Binance ya, ada Alice, Bob, Carol dan mereka menjalankan sama seperti kita software gitu ya. Saya ingin 5 koin ke Bob gitu ya. Lalu jika Anda mengirim ke orang itu, nah si Carol juga kan saya juga ingin kirim deh 5 koin ke Alice gitu ya. Tapi setiap saat kan si blockchain ini kan ngumpulin instruksi kan. Nah, jika semua orang bisa membuat blok, bisa nggak mereka berbuat curang? Contohnya apa? Saya tidak punya koinnya, tapi saya kirim gitu. Kan jadi ide-ide jahat muncul tuh, ide-ide mafia tuh yang mau ngehack tuh, mau kayak instan itu kan idenya muncul tuh, ide-ide mafia. Bisa kayak saya bikin, saya beri Bob 1 juta koin, terus saya beri Lamborghini deh, padahal saya tidak punya si duitnya gitu, tidak punya barangnya. Nah, di blockchain tidak bisa teman-teman. Kenapa? Sebenarnya ada 3 hal. Kriptografi ya, jadi nanti divalidasi dulu deh kalau mau kirim barangnya ada atau enggak, benar apa enggak benar dari hash yang sebelumnya. Yang kedua ada game teori, nanti kita harus bahas lagi tersendiri. Ada juga disebut algoritma konsensus ya, dengan sistem ini itu mencegah Anda bisa mengirim yang Anda nggak punya gitu ya. Jadi seperti itu, untuk ngehack ini benar-benar dibuat seaman mungkin. Ya, jadi algoritma konsensus secara ini ada 2 yang populer, ada proof of work (POW) dan POS ya, proof of stake gitu ya. Nah, proof of work masih dominan lah ya sekarang seperti yang sekarang gitu ya. Nanti kan ada game teori juga yang kita bahas untuk sisi keamanan. Jadi keamanan itu ada kriptografi, dibikin blockchain yang hash itu, ada juga proof of work nanti gitu. Kita akan bahas lebih detail lagi di situ gitu ya. Ya udahlah, itu introduction aja gitu ya. Yang penting apa? Oh saya ngerti nih, Anda cryptocurrency ini yang kreator bikin secara aman gitu ya. Jadi so far sih ini masih yang bagus, masih aman. Mungkin akan bisa jadi ada pengembangan lebih lanjut. Yang penting saya pengen tahu nih, saya kalau mau cuan atau mau profit di crypto sebagai trader, sebagai pebisnis, caranya gimana nih? Karena saya trader kan, trading jual beli aset gitu ya, jual beli saham gitu kan. Nah, yang penting cuannya gimana nih gitu ya.
Nah, kalau saya lihat di Indonesia ya, khususnya di kita di Indonesia, kita mesti buka yang namanya satu broker lokal. Misalnya ada saya pakai pintu.id ya, ada juga toko kripto, mungkin ada teman-teman pakai Indodax. Saya lihat ada banyak lah, beberapa yang official ya, yang Bapepti resmi toko kripto gitu ya. Nah, toko kripto kenapa saya jadikan contoh? Karena dia sebenarnya dengan Binance adalah satu engine, satu mesin yang sama. Karena dulu setahu saya toko kripto ini belakangnya memang Binance. Jadi mereka bisa terkoneksi gitu ya. Nah, depositnya saya deposit di toko kripto, saya kirim uangnya dari toko kripto, saya deposit nih ya pakai virtual account gitu ya kan, ke Bank Permata misalnya. Nah, saya bisa transfer, saya punya duit rupiah yang sudah berupa token ya, bisa BIDR ya, BIDR gitu ya, ke Binance tanpa biaya transfer. Atau saya BIDR, saya beli dulu USDT Tether, lalu saya kirim ke Binance tanpa biaya. Atau bisa juga saya kirim menggunakan blockchain tapi ada biayanya. Nah, plus minus nanti saya akan bahas how to deposit, itu ada plus minusnya. Yang satu ada pencatatan, yang satu tidak ada pencatatan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Binance sendiri itu exchanger nomor satu di dunia, very complete lah ya, saya bisa bilang kompleks banget. Anda mau earn, mau staking, mau pool, mau trading futures, semua ada di situ. Nah, kita akan bikinin blueprint crypto di mana di Binance kita bisa making money, opportunity-nya tidak pernah habis karena 7 kali 24 jam terus menerus ada gitu ya. Nah, itu kurang lebih saya bikin episode 1 ini pengantar. Saya mau bahas dari cryptocurrency itu apa, kita akan bahas ke siapa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, dan apa itu BNB, sampai ke trading dan blueprint kita. Cara nanti ada dual investment, high yield ya kan, ada seperti option sebenarnya ya. Lalu ada staking ya, ada juga mock staking and DeFi staking, bedanya apa? Ada launch pool, launch pad untuk ICO, initial coin offering kayak IPO gitu ya. Ada juga futures buat di trading kan. Jadi, wah ini dunianya kompleks banget, menaik banget, dunia finansial baru buat saya bilang nih, saham, pasar modal ya, ada saya belajar money market di forex. Ini lagi cryptocurrency ya. Wah, ini dunianya makin kompleks, makin seru, makin menarik, dan kita bisa making money anytime, anywhere gitu. Jadi keren banget saya bilang. Jadi jangan lupa teman-teman tunggu video-video berikutnya, kita akan bahas step by step, satu demi satu, sambil kita lihat ke arah making money-nya gitu ya. Sambil futures, saya coba-coba trading di futures, profit and loss itu biasa, tapi kita pengen tahu step by step-nya kita bisa menuju blueprint yang kita mau gitu ya. Oke, itu video kali ini. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Bisa di komen teman-teman ingin bahas apa. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Dadah.